Halo, perkenalkan nama saya Catherine. Saya dari kelas MIPA 2, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Christopher dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 5. Halo, perkenalkan nama saya Renata Jasmine Pramudita dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 30. Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kota Surakarta. Tidak main-main, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Solo merosot tajam selama pandemi COVID-19 pada 2020. Penurunan angka wisatawan ini mencapai 74% pada 2020 jika dibandingkan dengan 2019 lalu. Padahal sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Kota Surakarta merupakan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar. Maka, harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah. Salah satu tempat wisata yang masih perlu didukung adalah Museum Keris Solo. Museum Keris Solo per bulan hanya mampu menarik sekitar 1.000 pengunjung. Museum ini di Indonesia termasuk tempat wisata yang mulai jarang diminati oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan anak muda. Pihak Museum Keris sudah melakukan berbagai inovasi lain, seperti mengadakan berbagai acara untuk menarik pengunjung. Maka yang bisa dilakukan sebagai warga Solo, kita bisa ikut terlibat mendukung supaya perekonomian kota bisa pulih kembali dengan mempromosikan di berbagai media mengenai acara yang diadakan di Museum Keris ini. Media sosial ataupun media cetak misalnya. Peran masyarakat kota Solo yang bisa dilakukan untuk turut mendukung perekonomian kota adalah dengan melakukan tindakan sosial seperti ikut turut membantu UMKM kota dengan membantu memasarkan produk. Contohnya produk tote bag bergambar topeng Solo yang terinspirasi dari artefak budaya lokal. Pemasaran yang dilakukan bisa melalui media sosial. Pemasaran media sosial atau social media marketing juga harus dikonsep dengan baik. Karena karakter yang berbeda pemasaran melalui media sosial biasanya dilakukan dengan membuat konten-konten yang menarik dan lebih soft selling. Selain itu, media lain yang bisa digunakan untuk memasukkan atau memasarkan produk adalah dengan media cetak. Hanya saja dengan media ini pastinya akan lebih membutuhkan biaya yang besar dan tenaga yang lebih. Tanpa kita sadari, jika kita ikut serta membantu memasarkan produk usaha ini, kita telah ikut terlibat dalam perkembangan seni budaya tradisional. Selain mempromosikan barang, bisa juga tempat wisata khas Solo, yaitu contohnya Jolomade, merupakan bekas pabrik gula PG Solo Madu yang didirikan pada tahun 1861 oleh Mangkunegara IV. Namun pada tanggal 1 Mei 1198, pabrik gula Solo Madu ditutup oleh PPTN dikarenakan kesulitan dalam bahan baku. Mengingat adanya sejarah pabrik gula PG Solo Madu, maka pemerintahan BUMN akhirnya menjadikan sebagai tujuan wisata yang memiliki berbagai fasilitas yang menarik. Responden yang datang mayoritas masyarakat Solo dari kalangan menengah. Terdapat latar belakang masalah yang telah ditemukan, yaitu belum ada aktivitas promosi yang dapat meningkatkan minat target sasaran. Promosi yang dilakukan juga belum menggambarkan fasilitas-fasilitas wisata The Jolomade di ini, sehingga masyarakat kurang tertarik. Jolomade banyak mengalami perubahan lingkungan yang dulunya karena merupakan pabrik sehingga menyebabkan lingkungan sekitar terpolusi limbah dan berdampak pada tertanggungnya keseimbangan lingkungan yang dapat mengurangi fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang kemungkinan besar juga menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem lingkungan itu. Namun kini mengalami perubahan suasana lingkungan kini dengan dijadikan tempat wisata, suasana lingkungan di sekitar juga mendapat dampak positif seperti udara sekitar menjadi lebih segar. Di lingkungan tempat tinggal bisa juga mulai menciptakan lingkungan yang sehat, misalnya membuat taman. Inspirasi ukuran yang digunakan yaitu dengan sudut terapit adalah 60 derajat dan dua isi yang mengambilnya masing-masing, panjangnya 18 meter dan 16 meter. Maka nantinya luas tanah tersebut sebesar 72 akar 3 meter
Membantu dengan mempromosikan produk usaha seseorang merupakan suatu hal yang sangat membantu dan dapat berpengaruh baik di masa pandemi ini. Apalagi pandemi ini membawa banyak pengaruh, salah satunya dalam segi perekonomian. Banyak kalangan yang mengalami kesulitan. Di balik semua itu, Roh Kudus yang bekerja. Di masa sulit seperti ini, justru peran Roh Kudus makin terasa. Dia yang membimbing kita untuk mampu mengatasi segala kesulitan. Roh Kudus membimbing orang-orang untuk kembali kepada Tuhan, mengandalkannya. Salah satu cerita fabel yang bisa dijadikan motivasi terkait situasi ini yaitu cerita tentang monyet dan buaya. Pesan moral dari cerita ini adalah tetap tenang dan berpikir jernih. Bahkan dalam situasi yang penuh tekanan, sama seperti keadaan masyarakat, saat ini banyak yang mengalami dampak akibat pandemi COVID-19 saat kita berada di situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Dengan mengalihkan pemikiran untuk tetap tenang dan berusaha berpikir jernih, maka pasti akan menemukan solusinya. Alunan musik gamelan yang disebabkan oleh getaran harmonik, sebagai salah satunya contoh yaitu sitar, alat musik gamelan yang dimainkan dengan cara dipetik. Dawai sitar yang dipetik akan menghasilkan getaran. Getaran akan ada membentuk frekuensi suara yang didapatkan melalui partikel udara yang ikut bergetar dan terdengar sampai ke selaput gendang telinga kita. Sitar menjadi pengaruh besar permainan karena jika ada kesalahan bermain akan merusak ritme sehingga kurang teratur dan harmonis. Dengan memperhatikan hal itu akan menjadikan gamelan sebagai daya tarik kota Surakarta. Memanfaatkan daya tarik gamelan dengan menyelenggarakan seni pertunjukan gamelan sebagai upaya promosi kota Surakarta akan bertambah ke pertumbuhan ekonomi daerah, banyak wisatawan yang tertarik untuk datang dan melihat pertunjukan seni gamelan.